Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita bin Johari, NIM 1904030131, kelas MBS 4E. Alasan saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas saya, yaitu tugas akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama itu pengertian akuntansi biaya dan pengertian biaya. Materi kedua, akuntansi biaya tenaga kerja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi dan pengertian biaya. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu, lengkap dengan penjelasannya. Menurut Bastian dan Nurlela 2006, akuntansi biaya merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfokus untuk mempelajari mengenai cara atau metode untuk mencatat atau mengukur, hingga melaporkan informasi mengenai biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi. Sedangkan menurut Colme dan Eunice 2009, akuntansi biaya merupakan proses pelacakan, pencatatan, pengoleksian, serta pelaporan yang disertai analisis terhadap berbagai macam biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas produksi sebuah perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, fungsi akuntansi biaya. Yang pertama itu penentuan harga pokok. Fungsi akuntansi biaya yang pertama adalah untuk menentukan penentuan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jangan sampai harga yang ditawarkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah untuk konsumen. Dan yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Dasar yang digunakan dalam estimasi biaya adalah dengan data story, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Pihak manajemen akan memonitor apakah terjadi penyimpangan. Selanjutnya, pengertian biaya dan elemen-elemen biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang akan kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya adalah pemakaian barang-barang yang dinilai untuk mencapai hasil atau output tertentu. Dapat didefinisikan bahwa biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang dinilai dengan uang yang berguna untuk masa yang akan datang. Elemen-elemen biaya, yang pertama itu adalah biaya produksi, yang kedua itu biaya pemasaran, yang ketiga biaya administrasi dan biaya umum, yang keempat biaya langsung, yang kelima biaya tidak langsung, yang keenam biaya bahan baku, ketujuh biaya tenaga kerja, dan kedelapan itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama itu biaya produksi. Biaya produksi adalah semua upah buruh dan insentif dalam rangka memproduksi suatu produk. Yang kedua, biaya komersial. Biaya komersial adalah semua pembayaran gaji yang dibayarkan kepada para pegawai guna mempertahankan eksistensi operasional perusahaan. Dan yang ketiga itu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya-biaya produksi selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan ini terdiri dari biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan semua biaya-biaya yang tidak dapat
tidak dapat secara langsung dibebankan kepada produk ataupun job. Yang keempat itu biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi ekonomi efisiensi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pertama. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi kedua. Selanjutnya materi kedua, yaitu akuntansi biaya tenaga kerja. Pencatatan dan pembenaan biaya tenaga kerja dilakukan dalam 2 tahap pencatatan, yaitu yang pertama, mencatat semua total gaji dan upah tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung yang diperoleh dari tim set atau tim care. Biayanya ini mencatat beberapa jumlah jam yang diperkirakan setiap harinya sesuai dengan tenaga kerja yang dibayar upahnya per jam. Yang kedua itu mengalokasikan biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan ke rekening work in process, dan tenaga kerja langsung dibebankan ke biaya overhead pabrik. Jumlah jam dicocokkan dengan jumlah jam yang terdapat pada kartu atau tim car terhadap daftar gaji, dan upah dapat ditentukan. Alasan produktivitas dalam perusahaan harus ditingkatkan. Produktivitas tenaga kerja merupakan prestasi produksi dengan menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur. Produktivitas merupakan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan oleh pekerja, atau dengan kata lain sebagai efisiensi, yang mengubah sumber daya manusia menjadi suatu produk atau jasa. Produktivitas harus dapat diukur, dapat dianalisis, dapat dipahami, dan dapat dibuat laporan akurat. Pengukuran produktivitas tujuannya adalah untuk menampilkan suatu indeks yang lebih akurat guna membandingkan hasil sesungguhnya dengan tanda prestasi yang ditetapkan. Produktivitas dapat dicapai dengan membuat proses produksi lebih efisien melalui eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambahan dengan memperbaiki, memodilisasi, atau mengganti peralatan, atau dengan pendekatan lain yang memperbaiki pemanfaatan sumber daya. Tujuan dari pengukuran produktivitas adalah untuk memberikan indeks yang padat dan akurat guna membandingkan hasil aktual dengan suatu target atau standar kinerja. Peningkatan produktivitas sesuai yang diinginkan oleh perusahaan memang membutuhkan pengorbanan yang besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Produktivitas dapat dicapai dengan mulai merencanakannya dengan matang, seperti membebankan tanggung jawab kepada manajer untuk menerapkan rencana tersebut, dan tentunya harus didukung oleh semua pihak di dalamnya. Rencana sebaiknya konsisten dengan rencana lain yang ada, seperti anggaran operasi dan rencana untuk investasi modal riset teknologi, dan pengembangan karyawan. Peraturan akuntansi biaya tenaga kerja. Dalam akuntansi biaya tenaga kerja, ada 3 aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengukur tenaga kerja. Pada industri manufaktur digunakan 2 cara mengukur waktu, yaitu menggunakan kartu kehadiran, menggunakan mesin atau secara manual, dan menggunakan kartu tugas kerja, yaitu setiap waktu tugas dalam pekerjaan dicatat. Yang kedua, mempersiapkan daftar gaji, menentukan besarnya upah masing-masing karyawan, mengurangi segala macam potongan yang berkaitan dengan upah. Dan yang ketiga, mengalokasikan biaya tenaga kerja. Umumnya tugas ini dilakukan oleh Departemen Akuntansi karena hal ini menyangkut keseluruhan karyawan, baik bagi produksi maupun non-produksi. Dari kedua materi yang saya jelaskan tadi berlandaskan dengan ayat Al-Quran.
dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Kesan saya kepada dosen pengampu akuntansi biaya. Atas nama Suci SEMAK. Tidak ada kata yang tepat yang bisa saya ucapkan selain kata ucapan terima kasih. Terima kasih karena sudah dengan sabar mendidik kami selama 1 semester ini walaupun hanya dalam keadaan daring. Terima kasih, Bu. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.